teman-teman, kembali lagi sama aku Dewi. Aku Oil. Kali ini aku bakalan bawain cerita yang sebelumnya diceritain sama Oil. Sekarang giliran aku buat cerita tentang pengalaman pribadi yang sedikit creepy. Creepy. Oke, langsung aja kali ya. Iya, langsung mulai. Silahkan. Oke. Jadi ceritanya itu berawal saat kita istirahat. Tahu kan kalau habis belajar ada bel istirahat. Nah, bel istirahat ini kita istirahat. Nah, waktu itu aku ada se-circle nih ya. Ya, segeng. Itu isinya 5 anak. Gimana? Kayak aku, ada Wulan, ada Zila, Esa, sama Lily. Ini waktu kamu SD, SMP, atau SMP. Oh, emang kayak Sama kayak kamu. Cuman kejadiannya di sekolah gitu aja ya. Nah, lanjut nih ya dari tadi. Nah, lanjut tadi itu kita istirahat. Nah, tapi temanku satu ini Lily, dia pingin pergi ke ruang kantor guru. Ya, oke deh, mau ngapain? Kita tanya, ngapain kamu kantor guru gitu kan? Terus dia bilang, ada urusan bentar gitu. Kalian kalau duluan nggak apa-apa. Enggak lah, kita tungguin gitu. Ya udah, kalian tungguin bentar ya gitu. Akhirnya dia ke ruangan kantor guru. Nah, anehnya tuh udah lama kita nunggunya. Udah ada berapa menit ya? 10 menit atau 20 menit itu udah lama ya. Kita kan istirahat itu ada waktunya gitu loh. Padahal sebentar juga, saya nggak selama itu juga. Makanya kita udah penasaran kayak, aduh lama nih. Aku sama Wulan inisiatif buat nyamperin Lily. Kita cari ke kantor guru. Kita lihat-lihat kan kayak kacanya transparan gitu ya dari luar. Cuman bangunan setengah terus ada kaca gitu. Nah, waktu kita masuk itu kayak lihat-lihat. Enggak deh, kita kayak guru gitu. Bu, ada siswi yang masuk sini gak gitu kan? Terus kata guru, nggak ada gitu. Nggak ada dari tadi. Ya udah, kita udah mulai berpikiran kayak ini anak mana gitu ya. Oke, habis itu kita keluar, udah pamitan sama guru tadi, kita keluar. Kita lihat sekeliling gitu kan. Karena ruangan kelas itu tuh kayak menghubungi, kayak melingkar gitu. Nggak melingkar sih, kayak ngiterin ruangnya kantor guru gitu kan. Otomatis ada space lah di belakangnya ruang kantor guru. Nah, ternyata di situ kita nemuin Lily bareng sama coba. Temannya? Bukan. Bareng sama pacarnya. Oh. Aku langsung kayak, ya kita Mojok. gila ya, kayak emang masa-masa SMP tuh memang ya cinta monyet sih. Iya, Nah, masih remaja. Oke, Wajar. capek-capek ya di sini kayak kita tuh karena istirahatnya itu cuma bentar, ada setengah jam lah ya, itu udah cukup buat istirahat 30 menit gitu. Iya. Waktu tinggal berapa menit ini anak kok masih bisa-bisanya gitu ya kan. Ya Buang udah. waktu ya, nunggu yang nggak guna. Pergi dia bunda kali ya. Nah, terus aku sama Wulan nih nyamperin lah tuh Lily. Gimana sih Lily? Ini udah waktunya istirahat, ayo makan, kamu ikut gak? Gitu. Oh iya, sorry tadi tuh kayak mau ngabarin kalian, tapi mau balik lagi tuh udah deh gitu. Tadi tuh main ke ruang kantor guru memang benar gitu loh katanya dia, aku juga nggak tahu ya benar apa enggak. Tapi SMP tuh nggak boleh bawa HP apa? Nggak boleh, waktu itu mah nggak boleh. Jadi memang kayak Lama berarti. iyalah pasti aturan semua gitu gak sih, masa ada sih? Tapi dulu kalau di SMP ku boleh, cuman ada waktunya gitu loh. Dong, Boleh istilahnya dipakai, masih istirahat ya? Boleh bawa, tapi jangan boleh ke BK. Oh, Tetap bawa. aku dulu nggak ada sih, nggak ada. Kan nggak bisa menghubungi. Jadi dia tuh kayak males gitu loh mau balik, tapi ya nggak bisa karena gitu dong. Karena tiba-tiba tuh pacarnya tuh muncul gitu loh di ruang kantor guru gitu, kayak udah mantau mungkin ya. Habis itu udah dia kayak bilang, udah kalian dulu nggak apa-apa, maaf gitu. Ya udahlah, kita waktu itu mikirnya udah lapar gitu ya. Oke, kita berempat kan akhirnya aku manggil lagi tuh balik ke kelas, depan kelas. Ayo Rek, ini lagi ketemuan gitu aja bilangnya. Terus habis itu kita ke kantin. Balik ke kantin, dari kantin kita udah pesen makanan, kita mau makan di depan kelas karena ada tempat duduk-duduk gitu di bawah pohon mangga waktu itu di depan kelas. Adem ya? Adem waktu itu, tapi masih panas ya karena depan lapangan kan. Nah, habis itu temenku kok nggak ada ya di depan, nggak di kelas juga nggak ada gitu. Si Lily belum balik. Iya, Lily kemana ya gitu kan. Aku sempet kayak berpikir udahlah pasti dia lagi makan sama pacarnya kali ya, masa nggak makan gitu. Terus habis itu udah nih kita makan-makan di depan. Nah, kita tuh ngelihat dari pojok ini kan lapangan. Ya. Nah, kelasku tuh di sini. Nah, ini kan ada tempat duduknya. Nah, Yang terus- kalian duduk itu kan? nah, ini lapangan, ini panggung. Terus, iya, bangunan panggung. Kayak biasanya buat anak ada kegiatan di luar jam belajar. Pensi. Iya, bisa kayak gitu, atau misalnya buat acara anak-anak paskib atau apa gitu. Sebenarnya ini tuh kalian lagi ada acara atau emang panggungnya tuh stay di situ? Bangunan udah stay di situ. Wah, keren. Aku dulu nggak ada itu. Nggak ada itu panggung-panggung. Emang beberapa tempat aja sih, Abis- tergantung. Kalau di sekolah dulu tuh abis kelar acara,
dirobohin tuh kan namanya panggung buat event doang kan. Iya, bangunan biasa gitu kan. Itu kalau itu bangunan tetap. Jadi ini panggung, ini baru kantor guru. Nah, terus habis itu di sebelah sini ada tiang bendera. Kan biasanya buat acara tuh ya. Iya. Ini tuh ada berapa banyak pohon, kayak mirip pohon yang menjulang tinggi tapi bukan pohon cemara. Apa ya? semacamnya ya? Aku nggak tahu. Aku juga lupa ya. Cuma Tapi kalau misalnya di SMP dulu itu juga ada pohon dia tinggi banget. Tapi bukan pohon cemara juga. Iya tapi kan? daunnya turun gitu. iya, Ya, itu daunnya kayak ribbon tapi ke bawah gitu. Kan kalau cemara ke atas gak sih? Iya Iya. gak sih? Lalu itu apa Nggak ya? tahu ya. Nggak tahu. Sorry ya. Nah, kan udah dikelilingi beberapa pohon di sekitarnya tiang tuh ya. Ada yang di sini tuh kayak lapangan basket. Jadi satu kan lapangan itu. Ada kayak tiang basket. Oh, sini tiang bendera, di sini tuh ada tiang basket. Gini, kan ini tadi ruang kelasku. Ini buat tiang bendera. Oke. Nah, yang di sini kan persegi panjang. Nah, Iya. di sini. Itu apa? Tiang basket. Ini tiang basket kan. Tiang basket di sebelah sini tuh kayak di depan kelasku tuh udah khusus pohon mangga doang. Yang sebelah sini pohon itu tadi nggak tahu apa namanya, lupa. Jauh banget ya sekolahnya. Go green kak, go green. Go green. Habis itu udah kan ya, kita tuh tahu kan dari pojok depan kelas itu lihat dekatnya tiang basket, ada Lily. Ngapain dia maju di situ? Berdiri lagi, berdiri. Sendirian, Sendirian, nggak ada pacarnya. Udah kayak kita mikir, ngapain ya kita panggil, kita mau panggil, tiba-tiba dia noleh, set. Kita tuh bingung. Kenapa? Sorry, Jawa-Jawaan dia guys. Nggak apa. Nah, terus noleh kan. Ayo, panggil. Kita gini-gini. Udah kita apa itu kayak Tapi Lily lihat ke arah kalian kan? iya, lihat kayak posisinya tuh lihat, tapi kita kan dari agak jauh kan dari posisi lapangan di sini tuh. Pas kita. Terus habis itu dia jalan tuh kayak tegak banget. Ini anak juga bukan anak paskib gitu kan. Aku kayak Iya, kaku kayak dia jalan gitu kan. Nah, tiba-tiba nari gak jelas ke tengah lapangan. kan otomatis jadi pusat perhatian kan, jam Iya. istirahat rame anak-anak yang keluar semua kan, ada yang mungkin di dalam cuma beberapa gitu kan. Terus kita, Lili kenapa? Kan naruh makanan di tempat duduk itu. Lari. Langsung yang lari itu waktu itu Esa. Lari dia nyamperin Lili. Lih, ngapain gitu kan. Esa udah kepikiran yang anak-anak, kita mikirnya ala nih anak banyakan tingkah, karena memang dia tuh paling banyak tingkah di antara kita semua. Paling aktif, ya paling aktif gitu loh. Di organisasi pun juga aktif sebenarnya. Nah, pas waktu Esa berusaha nyadarin si Lili tuh tiba-tiba jatuh, kayak pingsan gitu. Yang nyamperin Lily itu Esa doang atau Esa doang, kita tuh kayak masih nyaksiin dari jauh sama kan, kayak kaget gitu? iya kayak masih pas waktu Lili jatuh itu baru kita bunung-bunung kaget, ngapain gitu kan, disadarin kayak digigit, Lili bangun gitu kan, gitu. Tiba-tiba dia tuh udah pingsan, mama kita bawa ke UKS. Dan nggak tahu, tapi kita nggak tahu dulu, baru tuh kayak udah dianggap kayak paling anak, ngapain kita nggak cerita soalnya nari-nari. Anak-anak kan kayak udah ya cuek gitu aja, mungkin anak kita nggak sadar kalau dia itu kesurupan atau gimana. Nah dia bangun tuh sambil ketawain kita, kayak udah kayak bercanda, kayak bangun udah habis dibawa ke UKS, bangun kayak ditawain kayak apa sih Re, aku main video, kayak aku main bercanda gitu, aku cuma bercanda gitu kan. Langsung kayak ngapain sih gitu, kamu nggak apa-apa, kamu udah bisa stres tugas, kayak kamu masih kelas 7 gitu, masih awal-awal gitu. Terus Lagi coba. Iya, kayak nantang gitu kan. Emang kayak nggak ada pohon yang mistis, kayak ada kaitannya sama mistis itu nggak ada. Cuman dia kenapa harus ada di pojok dulu gitu? Pojok itu kayak mau ke arah pusat mading gitu, pusat mading kayak papan mading gitu kan, sebelahnya kelas 9. Nah, terus itu udah selesai dia tiba-tiba bilang bercanda, udah deh kita balik ke kelas. Karena bel 5 menit lagi mau masuk. Kesel itu pasti. Udah lah, kayak aku di situ sih yang paling kerasa, apa sih ini anak, ya ampun ngapain gitu loh, kayak gak jelas banget gitu, caper banget memang. Kayak agak-agak, tapi ya kok gini juga satu temen aku, satu geng gitu ya, ya udahlah. Kita balik tuh ke kelas. Nah, Lili tiba-tiba pingsan lagi tengah-tengah jalan. Ya Allah, ini udah ngeprank, biarin. Belum sampai kelas itu. Belum mau perjalanan ke kelas karena UKS itu berderet sama satu kelas 7 ini. Oke. Nah, udah kita mau jalan, tiba-tiba dia jatuh. Nah, jadi pas pingsan lagi tuh kita mau bawa ke UKS, dan dia bangun, tiba-tiba aja bangun. Aku udah bilang kayak, wah ini anak pasti bercanda lagi gitu Ngeprank kan. lagi. Si Esa ini udah kayak peduli banget mau bawa dia ke UKS, kita udah males kan. Bangun, berdiri lagi, tiba-tiba lari tuh ke pojok yang tadi, pojok dia pas waktu nari, pojok mau ke arah mading. Yang apa namanya deket pohon itu kan? Pokoknya dia mau ke papan mading, yang kelas 9, ke arah depan kelas 9.
lari lagi. Kalian tuh bener-bener waktu mobil mau masuk kan, ada beberapa itu mancing kakak kelas kan, otomatis mancing kakak kelas ini itu ngapain ya anak lagi gitu kan, ya anaknya ngapain lagi gitu loh. Soalnya tadi udah. Jadi kayak mikir kayak, nah pasti ngapain lagi. Tapi kali ini tuh lama, larinya tuh bener-bener lurus, kayak bukan Lily. Kayak aku tahu Lily ini bukan anak nari, bukan nari remo, bukan ikut ekstra tari remo dan sebagainya gitu kan. Anaknya basicnya nggak ada bisa nari. Iya tiba-tiba nari itu lurus banget lagi, kayak aku langsung wah nggak kayak Adi nari ini. Kan awal tuh kayak nari kan udah tahu ya nari kayak dibuat-buat gitu loh. Nah, Kaku. bener-bener lurus banget kayak kan memang pakai apa ya? Jadi dia tuh bener-bener udah lah, lurus banget. Langsung mancing kakak kelas nyamperin, gitu kan, kayak coba bisa ditugas, dia malah ketawa sambil nari itu sambil senyum. Padahal nari cuma kayak senyum. Lirikannya juga. Iya lirikannya tuh kayak udah nari, aku nggak tahu nari apa ya namanya juga bisa. bisa kayak ikut aja gitu ya. Terus ini udah tegang-tegangnya sebenarnya ya sih. Nah kakak kelas nyamperin, dek bisa lah, tinggal kayak gitu kan, langsung sambil senyum gitu. Udah dari situ ada ketahuan kalau emang ini anak sungguh lupa. Karena tiba-tiba ada temanku yang keluar dari kelas laki, aku nggak sebutin aja namanya soalnya memang anaknya agak sensitif aja menurut aku. Kalau misalkan nggak tahu dia lihat apa nggak nantinya, cuman nggak langsung jaga privasi aja ini. Jadi dia kayak aku hampir nggak percaya kayak anak bukan indigo tapi anaknya memang Sensitif. iya kayak tahu gitu loh. Panggil Pak Lukman ini bukan temanku agama, kita kasih tahu kalau ini tadi sempat prank Pak, sempat bercanda ya waktu itu bahasanya bercanda. Nah Pak Lukman kok ke masjid gitu. Jadi ini kayak ruangan TU tata usaha UKS sama kelas 7. Dan di sini tuh kayak ada tempat buat keluar ke masjid, masjid yang besar kan, masjid. Nah sebelah sini kan Bang Osis. Nah Bang Osis tahu kan kayak, kenapa? Pas waktu itu anak OSIS lagi kumpul atau habis rapat ya tahu lagi ada beberapa anak bantuin di sini ini. Gotong kali itu ke masjid. Gotong ke masjid, udah disadari sama Pak Lukman, dibantu sama dua agama yang lain. Udah disadarin, tapi dia tuh bilang kayak Jogoan itu Jogo ya, bilang Lilinya tuh bilang, tapi nadanya bukan Lili, Suara cewek. laki, Jogoan itu. Kan otomatis aku juga nemenin karena sebagai teman dekatnya gitu kan, sama 4 anak yang lain tuh. Ya kan kalian berlima tuh. Cuma aku nggak tahu, tiba-tiba nggak mau. Dia ngeliatnya cuma dari depan ruang BK KS. Nggak kemas. Enggak, ke masjid. Enggak ke masjid, enggak kayak dia dari jauh, enggak berani dia. Kayak takut Lili kayak bukan Lili yang dia kenal sebelumnya. Iya lah, orang lagi masukkan. Tapi di situ kayak bener kasihan sih, dia tuh merintih kayak sakit gitu kan. Sakit. Kayak sekilas itu Lili, sekilas bukan. Nah, kalau jadi kayak mau keluar enggak gitu. Nah, di situ tuh mulai agak anehnya lagi tuh Bulan. Kenapa tuh? Dia udah kayak malas juga. Waduh, Pak ini ngalur kah gitu yang kakak kelas OSIS nanya gitu kan. Pak ini, Pak, ini aman kah gitu? Apa kita mau pindahin gitu? Ya udah, dia bawa ke dalam suruh wudhu. Nah, suruh wudhu, udah ditemenin sama kakak kelas itu tadi. Jadi kayak dijauhin gitu, tapi tetap di dalam masjid. Jadi bisa melihat si Lili lagi disembuhin. Berita lama prosesnya 1 jam. Nggak keluar itu. Sampai mau matkul perpindahan kedua mau selesai, mau pulang. Matkul terakhir katakanlah, bukan matkul ya ampun, mata pelajaran. Mata pelajaran aku aja. Iya aja. Mata pelajaran terakhir nih, Iya, mapel terakhir. Mobil bunyi buat pulang. Jadi baru sadar, tapi dia tuh bener-bener nangis banget. Iya, karena kalau kayak gitu pasti kan dia keras banget gitu. Pindah ke Bulan. Aku tuh nggak tahu Bulan tiba-tiba kayak meragain sholat. Wih, aku langsung kayak Allah, aku langsung kayak real gitu loh. Kayak biasanya cerita kayak di film itu kan kayak kerasukan apa ya? Itu tapi dia benerin sholat. Iya, biasanya kan ada tuh yang benar-benar kok dilihatnya di film-film kayak gitu kan banyak ya. Dan kamu masih langsung. Jadi kayak itu percaya nggak percaya gitu loh. Merinding. Terus tiba-tiba si Bulan sholat kayak ragain sholat. Mbak yang sebelah itu tiba-tiba diem juga. Lah ya kalau kata aku langsung kayak pasti gitu loh. Ya, semuanya. Karena emang kalau udah di masjid, mungkin ya yang jaga-jaga kayak gitu tuh udah kesuges takut. Kan lihat tuh, habis itu takut dia karena rasa takutnya gede gitu. Kesal lah itu, akhirnya nyaur. Mungkin ya. Tapi waktu itu aku nyamperin Bulan sama Pak Lukman juga. Pak Lukman udah tahu Lili udah tenang, udah dia cuma lemes. Ya dia bangun tuh kayak lemes gitu loh, kayak dia habis nggak tahu lah ya. Terus langsung ke Bulan, karena Bulan juga gerakan sholat tapi nggak pakai mukena. Oke. Cewek ya. Iya.
Udah habis itu Wulan disuruh duduk sama Putma, duduk pas duduk. Terus itu kayak dipegang kepalanya kayak dilus-lus. Sudah. Belum didoain, cuma dia cuma sudah. Kamu apa gitu. Karena sebelumnya tuh si Lili ini cowok kan kalau bersuara. Ini cewek. Tapi bukan suaranya Wulan gitu loh. Oke. Ya, lagi kerasukan. Wanita apa ya? Jawa. Jawa tapi udah sepuh tapi kayak masih mantunan kayak anggun banget gitu. Kayak sinden tapi bukan sinden, nggak tahu ya waktu itu. Cuma kayak gitu kok pas ditanya. Terus pas dia sih. Namanya Wulan. Oke. Nanya pulang tapi nggak tahu tuh kayak order apa nggak tahu. Cuma ya udah disuruh bawa pulang si Lilinya maksudnya bukan si Wulannya. Kayak gitu bawa anaknya pulang tapi kayak anggun aku lupa gimana Ngasih kode suruh pulang sih. Kayak wanita keraton tapi bukan gimana ya, wanita Parbaya gitu kayaknya ya. Wanita Parbaya kok, wanita Parbaya gimana sih bahasaku, wanita Parbaya gitu loh. Jadi udahlah Nona bukan sebenarnya. enggak kayak orang Jawi gitu. Bahasanya tuh bukan bawa anak itu pulang, kalau itu kan bahasa Indonesia waktu itu bahasanya agak asing menurutku, Jawa tapi Jawa kuno. Nggak tahu juga saya Jawa kayaknya kuno bahasanya dari mana. Jawen lah. Aku Jawen. Terus habis itu anaknya bawa pulang, ini udah sesuai sama Pak Lukman. Pak Lukman bilang kayak Jepun, udah habis terus gak jadi Jepun, dibawa pulang. Si Wulannya kondisinya langsung biasa. Dia belum didoain gitu. Iya, dia nggak lemes kayak apa-apa, udah biasa, normal. Si mbaknya yang Mbak Osis itu, Mbak Osis langsung kayak normal lagi, gak tahu kayak gayangnya gitu loh. Soalnya perhatiin Wulan tuh kayak biar kayak nunduk gitu. Ya kayak soalnya, tapi ya kan aneh ya peragain sholat tapi tiba-tiba kayak wanita Jawi. Iya. Terus udah dibawa pulang, dirinya disarankan Pak Lukman udah antar pulang ke rumah. Antar ke rumahnya, ternyata masih disembuhin sama Pak Ustadz karena dirinya masih bertingkah. Jadi nggak bisa dari masjid tadi dia bangun udah aneh lagi, terus udah ya. Kamu terus. Ya dia nggak masuk 2 harian. Karena waktu itu kejadian kalau nggak salah Rabu, karena Sabtu itu kita mau jenguk tapi ternyata putusan ayahnya Lili pindah sekolah. Iya sih. Pak, itu mungkin ikut. Katanya Ustadz yang di rumahnya si Femi itu udah Nggak bisa gitu, kayak udah pindah sekolah gitu. Jadi ya kalau dari katanya guru-guru itu, kata-kata guru itu, ini kayaknya kalian jangan main-main sama hal-hal mistis gitu. Maksudnya kayak jangan mempermainkan hal-hal mistis. Nggak sopan kan? Iya, karena di sini tiap sekolah itu pasti ada pemimpinnya. Iya benar. Tiba-tiba gitu bahasnya gitu kan, bilangin ke kelasku doang lagi. Jadi kayak ngeringatin gitu loh. Nggak tahu, tapi ya emang endingnya gitu pindah sekolah anaknya. Jadi kita udah nggak sekolah sama dia. Sampai saat ini masih kontekan? Enggak. Masih kontak belakangan itu. Kita waktu kelas 7 akhir udah nggak ada kontak-kontakan. Ya udah cuma sekedar chat aja, ternyata dia ganti nomor. Waktu itu masih gak sih kayak SMS gitu sama BBM kalau pas kelas 7 sama Facebook. Kita masih kayak di Facebook dia udah ganti akun juga. Jadi ya udah ganti akun udah selesai. Jadi kita harus kontak, kita nggak tahu kabarnya Lili sampai sekarang gimana. Dan just waktu kita temen kayak tetap doain Lili dimana berada dia tetap sehat, terus juga kayak yang ngalamin hal-hal ada lagi. Dan dia usaha. Maksudnya kita juga berdoa dia lebih berubah jadi beda. Oke. Ya pesannya sih semoga buat kalian di sana ya hal kayak gitu tuh jangan dibuat mainan, jangan dibuat bercandaan, sopan santun sama sih. Sama kan? Iya, intinya itu sopan santun lah. Ada dimanapun tempatnya kita harus tetap menghormati gitu. Keren banget ya. Ceritanya sama nih. Ya. Pesannya sama aja sih. Oke, itu dulu kisah dari kita berdua. Ya. Next bakalan banyak lagi kisah-kisah yang bakalan kita bawain. So, stay tune terus di Sensa Senjanesia Horror.